Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Turigantara, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi S1 Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang temperatur dan panas. Mata kuliah Fisika Mekanika Panas. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena di sini kos saya sendiri dekat dengan beberapa kandang ayam gitu, jadi mohon maaf jika ada suara ayam. Oke, kita lanjut. Temperatur. Temperatur atau suhu adalah suatu indeks yang mengukur panas dan dingin relatif tubuh manusia yang berhubungan dengan titik didih dan titik beku air dan mempunyai nilai yang tetap. Seperti contoh, gelas mengandung energi lebih sedikit daripada seember air pada suhu yang sama dan sifat material. Zat yang berbeda membutuhkan jumlah energi panas yang berbeda untuk menaikkan suhu yang sama yang diwakili oleh kapasitas panas spesifik zat, yaitu energi yang dibutuhkan air untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius adalah 4,2 kilojoule, tetapi untuk merkurinya hanya 0,14 kilojoule. Selanjutnya, panas. Panas sendiri adalah salah satu bentuk energi. Kita semua akrab dengan fakta bahwa energi panas berasal dari pembakaran bahan bakar, listrik yang mengalir melalui kabel industri, atau makanan yang dicerna di dalam tubuh. Tetapi, apa sebenarnya energi panas itu? Semua materi mengandung energi panas yang disebabkan oleh gerak atau gerak partikel seperti atom, molekul, atau ion. Semua partikel yang membentuk suatu benda mengalami getaran dan jumlah besar atau kecil. Peningkatan energi panas dikaitkan dengan peningkatan getaran di zat, dan penurunan energi panas juga berarti penurunan getaran. Skala temperatur. Sekarang kita masuk di skala temperatur. Saat membuat skala, kita mencari titik acuan yang disebut titik tetap, dan kemudian membuat skala sesuka hati. Sebelum tahun 1994, dua titik diidentifikasi sebagai acuan standar: titik beku dan titik uap. Titik beku adalah titik di mana campuran air jenuh, udara, dan es pada tekanan 1 atmosfer. Titik uap adalah suhu di mana air mendidih pada 1 atmosfer. Fahrenheit pada tahun 1724 menetapkan skala suhu di mana 32 derajat Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit adalah titik uap, dan suhu rektal di sekitar 98,6 derajat Fahrenheit. Di bidang medis, bagaimanapun skala suhu umum digunakan dalam praktik klinis dalam derajat Celcius atau derajat Celcius. Skala Celcius dibagi menjadi 100 derajat dengan 0 derajat Celcius sebagai titik tetap terendah, titik beku, dan 100 derajat Celcius sebagai titik tetap atas atau titik didih. Seperti yang kalian bisa lihat di temperatur di sebelah, sudah saya kasih. Oke, kita lanjut. Satuan SI untuk suhu adalah Kelvin. Skala Kelvin memiliki pembagian yang sama dengan skala Celcius, tapi skala Kelvin suhu nol mutlak, di mana gerakan molekul berhenti. Kasus nol mutlak, 0 Kelvin ini sebenarnya tidak ada, tetapi jika memang nilainya min 273 derajat Celcius, maka 0 derajat Celcius setara dengan 203 Kelvin, dan seterusnya. Sementara skala Fahrenheit saat ini jarang digunakan di Inggris, masih banyak digunakan di belahan dunia lain, dan masih digunakan oleh banyak orang tua. Karena alasan inilah, mengubah suhu menjadi skala ini berguna, di mana titik beku es
adalah 32 derajat, titik beku es adalah 32 derajat, dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Pengukuran temperatur tubuh. Dalam pengukuran temperatur tubuh, krusial sadari bahwa walaupun temperatur normal yang generik merupakan 36-37 derajat Celcius, tetapi masih ada variasi yang signifikan berdasarkan nomor dalam keadaan normal. Pertama, diberikan antara temperatur tubuh inti, perifer, permukaan, karena lainnya berbeda. Seperti temperatur inti internal ada 37 derajat Celcius, temperatur aksila 36,5 derajat Celcius, temperatur permukaan kulit atau kepala 35 derajat Celcius, temperatur permukaan kaki sendiri 29 derajat Celcius. Panas paten. Di sini saya salah tulis ya. Saya kurang S di sini. Dapat kita lihat bahwa dalam waktu titik leleh tercapai walaupun panas terus diberikan. Akan tetapi temperatur nil semakin tinggi lagi hingga zat sudah meleleh. Dibutuhkan tenaga ekstra buat reorganisasi zat tadi menjadi cairan. Tenaga panas tambahan ini dianggap jua panas laten dan adalah tenaga yang diberikan atau diambil dalam waktu suatu zat berubah wujud. Pada perubahan wujud dampak pendinginan, syarat, dan pembekuan, maka tenaga panas dilepaskan dan bukannya diambil dalam waktu terjadi perubahan tadi. Membanding nilai panas laten buat air menggunakan nilai kapasitas panas spesifikasi yang menerangkan perlunya jumlah tenaga yang substansial. Untuk perubahan wujud ini, kapasitas panas spesifik 4,2 kJ atau kilogram, panas laten fusi es ke air 336 kJ, panas laten penguapan air ke uap 2260 kJ. Hal ini menyebabkan terjadi efek pemanasan yang sangat parah, seperti melepuh bila uap berkondensasi pada jaringan lunak manusia akibat temperatur uap panas dan panas laten yang dipancarkan ketika uap air berkondensasi pada permukaan tubuh. Oke, lanjut. Regulasi temperatur tubuh melalui penguapan. Temperatur tubuh dan menjaga temperatur tubuh permanen pada kisaran normal buat bekerja menggunakan baik supaya air atau keringat dalam bagian atas kulit bisa menguap. Dibutuhkan tenaga panas tambahan menurut tubuh. Dibutuhkan panas laten misalnya, yang sudah jelas. Hal ini menaruh dampak pendingin yang kontinu dalam tubuh dan bisa diregulasi asinkron kebutuhan menggunakan perubahan kecepatan produksi keringat. Hal ini diperkirakan meliputi kurang lebih 20% total panas tubuh yang hilang pada satu hari dalam keadaan normal. Transmisi panas. Terdapat tiga cara transfer panas: konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga cara ini krusial buat tahu hilangnya panas tubuh dan bagaimana mengontrolnya. 1. Ada konduksi. Konduksi merupakan transfer panas pada zat padat, cair, dan gas, atau berdasarkan suatu zat lain melalui kontak. Lantaran adanya tumbukan antara molekul, maka terjadi transfer tenaga panas melalui zat tadi. Melalui proses ini, tenaga panas akan berpindah berdasarkan era yang lebih dingin. Transfer panas ini terjadi menggunakan cepat dalam logam yang adalah konduktor panas yang baik. Yang kedua,
Konvensi. Konvensi adalah transfer panas di mana panas berjalan lantaran adanya gerakan aktual berdasarkan suatu fluida, cairan atau gas. Pergerakan ini terjadi bila suatu fluida dipanaskan atau kepadatannya berkurang lalu mengalir ke atas dan diganti fluida yang lain lebih dingin dan mengakibatkan arus konvensi. Efek ini sanggup dipandang bila air dipanaskan pada katel listrik atau panci. Sebagai akibatnya, konvoi air sanggup dipandang bila suatu benda yang bisa berkiblat diletakkan di atas bara atau radiator. Maka gerakan benda tadi membuktikan turbulensi udara yang mengakibatkan arus konvensi udara yang lebih panas. Sebagian divestasi panas tubuh lebih hangat dibandingkan lingkungan sekitarnya. Lanjut, ketiga, radiasi benda yang panas terutama di atas 100 derajat Celcius akan memancarkan sinar inframerah yang apabila tentang benda lain akan diabsorpsi dan mengakibatkan peningkatan temperatur. Contoh yang kentara merupakan imbas pemanasan berdasarkan sinar matahari dan juga bisa mencicipi imbas radiasi panas bila duduk dekat bara yang panas. Lantaran mempunyai temperatur kurang berdasarkan 100 derajat Celcius. Tubuh insanir memancarkan radiasi panas yang besar, namun aneka macam jenis bagian atas menyerap radiasi lebih paling daripada benda yang terperinci atau putih. Radiasi juga bisa dipantulkan bagi atas kilap. Oke, sekian dari video saya atau presentasi saya ini. Terima kasih. Bila ada kalimat yang salah atau ada yang kurang, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.